Mohon maaf saya mute dulu Bapak Ibu. Suaranya ya, mohon maaf saya mute dulu nggih. Nah, Bapak Ibu, alhamdulillah bersyukur Bapak Ibu kita bertemu kembali di sini dalam rangka ini Bapak Ibu persiapan pelaksanaan diseminasi yang akan kita laksanakan mulai tanggal 5 sampai 10 Juli. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dan ucapan selamat Bapak Ibu ya yang telah lulus TOT tahap 1. Oh, saya. Ya Bapak Ibu yang sudah lulus TOT tahap 1 dan melanjutkan ke proses diseminasi ya. Ujian sesungguhnya untuk Bapak Ibu ya. Karena nanti di diseminasi itu Bapak Ibu sendiri untuk menyampaikan materi. Nah, Bapak Ibu akun sudah sebagian sudah saya buatkan ya, akun sebagian sudah saya buatkan ya. Yang sudah kirim data ke saya melalui form itu sudah saya buatkan akun ya, sudah saya Pak Pangarso kok putus-putus ya? Halo Pak Pangarso, putus-putus. Di tempat saya enggak lagi Bu Ratna. Oh, ini putus. Ya, cek. Terdengar Bapak Ibu? Tempat saya juga tidak. Bagus. Terdengar Bapak Ibu? Langsung. Di Magelang terdengar. Ya, saya lanjut. Terdengar bagus Pak. Ya. Di Purbalingga bagus. Baik, saya lanjut Bapak Ibu. Mohon maaf saya mute dulu, saya lanjut. Nah, akun itu adalah akun dari Jateng Pintar, kecuali ada daerah yang di Wonogiri Bapak Ibu, yang Wonogiri itu karena dinasnya setelah membuat akun sendiri, maka akunnya pakai akun daerah kabupatennya, yaitu Wonogiri, PDK Wonogiri. Yang lainnya pakai akun Jateng Pintar. Akun Jateng Pintar ini semua dari baik trainer maupun peserta nanti karena akun baru isinya masih kosong Bapak Ibu. Ya, isinya masih kosong, jadi trainer pun harus login. Nah, sekarang Bapak Ibu akan nanti sebelum saya penjelasan teknis akan saya berikan cara loginnya karena berbeda. Ya, cara loginnya karena nanti berbeda. Jadi Bapak Ibu silakan nanti bisa memperhatikan ya cara loginnya untuk memandu ke guru-gurunya karena cara loginnya nanti berbeda dengan cara login yang kemarin. Nah, ini mohon maaf akan saya share dulu cara loginnya ya. Baik Bapak Ibu, untuk cara loginnya yang akun Jateng Pintar ini saya simulasikan ya setelah kita masuk ke office.com ya Bapak Ibu nanti ke gurunya ini nanti disampaikan ini kalau kita masuk nanti masih munculnya akun yang lama kita harus keluar dulu Bapak Ibu ya, kita harus keluar dulu dari akun yang lama ya. Kalau sudah masuk ternyata langsung munculnya akun yang lama yang guru inovatif atau akun yang lain, maka kita harus keluar dulu dari akun ini dengan cara klik profilnya ini kita di kanan atas, kemudian kita keluar ya, kita keluar dari situ kemudian nanti login lagi. Nah, setelah keluar kita nanti akan login lagi ya. Ini untuk aktivasi akun yang Bapak Ibu kan akan harus memandu ke guru-guru gurunya ya. Nah, kita nanti klik ini Bapak Ibu. Ya, klik nanti beralih ke akun lain ya. Kalau nanti sudah fokus. Ini. Ada kebodohan rasanya ya. Baiknya masih menyala, tolong dimatikan teman-teman. Tolong di mute ya. Nah, Bapak Ibu untuk login nanti untuk login menggunakan yang Jateng Pintar itu. Kalau untuk trainer itu saya kasih kode tambahan T di depannya. Ada T ya untuk trainer itu. Nanti Bapak Ibu silakan dimasukkan akunnya
Ini saya contohkan, ini akun saya. Nah, kalau sudah kita biasa klik selanjutnya Bapak Ibu, kemudian kita masukkan sandi yang kita berikan. Ya, kita masukkan sandi. Kemudian perbarui sandi. Ya, kalau ini Bapak Ibu saya kira sudah bisa, ya karena ini sudah dilakukan kemarin. Sandi baru. Nah, kalau sudah klik masuk ya. Oh, ini ada yang salah. Sorry, sudah saya masukkan. 0712. Nah, kalau seperti ini, Bapak Ibu kita klik selanjutnya ya. Nanti yang perlu banyak lebih informasi kita klik selanjutnya. Nah, Bapak Ibu akan diminta untuk verifikasi nomor HP ya, verifikasi nomor HP. Nah, di sini nomor HP yang dimasukkan nanti Bapak Ibu harus nomor HP yang bisa mendapatkan SMS, bukan nomor WA. Ya, nanti jadi Bapak Ibu harus memasukkan nomor HP yang bisa untuk mendapatkan SMS. Nanti Bapak Ibu kan ada siapkan sekarang begitu ya Bapak Ibu, nanti diverifikasi. Ketika klik verifikasi pilih negara, ya klik negara nanti Indonesia begitu, dipilih negaranya, masukkan nomor HP-nya, ya. Ini kalau sudah ada negara tidak usah diawali tanda 0, kemudian pilih SMS saya. Pilih SMS saya. Nah, nanti Bapak Ibu akan dikirimi SMS, ya akan dikirimi SMS. Nanti tunggu. Nah, ini saya dapat SMS 910 kode ya. Enggak, silakan nanti diverifikasi emailnya kalau mau lewat email. Ya, ini kita sudah bisa klik selesai. Bapak Ibu kalau lupa nanti akan ada verifikasi password itu akan terkirim ke HP kita verifikasinya. Klik yes. Nah, kalau sudah diklik yes, ini caranya masuk Bapak Ibu ya. Ini cara masuk ke akun Jateng Pintar. Jadi diingat-ingat Bapak Ibu akan mengajari gurunya seperti itu. Ya, akan mengajari gurunya masuk seperti itu. Jadi ini cara masuknya agak sedikit beda karena harus ada verifikasi HP, nomor HP. HP-nya harus nomor HP yang bisa di SMS Bapak Ibu ya. Bukan nomor WA. Kalau diingat-ingat, nomor HP yang bisa di SMS, bukan nomor WA. Nomor HP masuk ke akun. Oke, itu ya. Selanjutnya saya akan mulai ini ke penjelasan teknisnya. Mohon maaf Pak Arso. Ya, silakan. Ini direkam ya Pak. Nanti rekamannya bisa dikirim ya Pak. Oh, sudah saya rekam. Sudah Oke, saya terima rekam. kasih Pak. Ya. Lanjut. Ini saya rekam, Bapak Ibu. Ya, sudah saya rekam. Ya. Untuk akun trainer tadi gimana Pak? Ibu nanti lihat rekamannya ya Bu ya. Saya lanjutkan, nanti lihat rekamannya saja. Tadi sudah saya simulasikan di ini tadi depan. Nah, ini panduan untuk diseminasi Bapak Ibu. Kemarin juga sudah kita share ya panduannya, diseminasi. Jadi nanti di sini yang perlu kita sampaikan pelaksanaan kegiatannya nanti untuk trainernya mereka yang telah lulus ya TOT tahap 1. Nah, ini adalah jadwalnya Bapak Ibu. Kita sesuai jadwal ini saja tanggal 5 sampai 10 Juli
2020. Ya, kemudian Bapak Ibu pelaporan nanti ya. Bapak Ibu untuk batas untuk pelaporan kelulusannya peserta itu pengumpulan tugas dan sebagainya itu sampai 15 Juli. Batasnya. Ya. Sekali lagi pelatihannya diseminasinya tanggal 5 sampai 10 untuk pengajuan akun 1 sampai 3 ya sampai hari ini saya tunggu nanti. Kemudian untuk pelaksanaan diseminasinya 5 sampai 10. Kemudian pelaporan kelulusan, pengerjaan tugas peserta kan harus mengerjakan tugas sama seperti Bapak Ibu dulu. Ya, pengerjaan tugas maksimal 15 Juli. Dan nanti sampaikan ke peserta pengerjaan tugas maksimal sampai 15 Juli 2020. Nah, nanti penutupan resmi dan pengumumannya lolos tidaknya 29 Juli ini Bapak Ibu. 29 Juli. Materinya ya, materinya adalah untuk kurikulum level 100 Bapak Ibu, sama seperti Bapak Ibu kemarin, materinya itu Microsoft Educator Community. Ya, masuk ke MEC, kemudian contoh mengerjakan kursus, kemudian menugaskan peserta untuk mengerjakan kursus online. Nah, ini linknya kursus online. Sama, kursus online-nya sama yang dikerjakan oleh Bapak. Ya, jadi materi yang pertama adalah Microsoft Educator Community ya, MEC. Nanti yang disampaikan ke peserta, cara mendaftar ke MEC, cara sign in, kemudian contoh mengerjakan kursus, sama kemudian menugaskan peserta untuk mengerjakan kursusnya. Learning path-nya sama seperti yang waktu Bapak Ibu kerjakan. Ya, linknya sama. Kemudian yang kedua, materi yang kedua adalah Microsoft Team. Microsoft Team yang menginstalasi tim, aplikasi, nanti dikenalkan bagaimana install di laptop, bagaimana di smartphone, kemudian memulai membuat tim, cara menambahkan siswa, menjelaskan fitur-fiturnya, chat, kalender, dan sebagainya ini, dan mengajarkan caranya tim meeting, bagaimana caranya Vicon, itu materi di Microsoft Team. Ya. Kemudian Microsoft Form, ya sama seperti Bapak Ibu, perkenalan ya, preview Microsoft Form, memulai mengerjakan form, membuat form, kuis, fitur-fitur dasarnya dan sebagainya, merubah tema, setting tambahan, begitu Bapak Ibu ya. Nanti ini materinya sama seperti waktu TOT. Membagikan form, bagaimana mendownload hasil, menganalisa dan sebagainya. Kemudian OneDrive dan Office Online. Jadi Bapak Ibu juga nanti memberikan materi bagaimana cara Sway juga Bapak Ibu materinya membuat Sway ya, fitur-fiturnya ya, cardnya ya di Sway ada teks, ada itu nanti membuat heading, memasukkan gambar, memasukkan audio, menyisipkan nanti menempelkan OneNote Class Notebook. Nanti OneNote Class Notebook sama nanti materinya ya, OneNote Class Notebook membuat section page, menu ya, ini nanti Bapak Ibu terangkan ya, memberitakan siswa. Nah, materi ini Bapak Ibu sama persis yang di TOT, cuma tidak ada materi deploy ya, tidak ada materi deployment ya, tidak ada materi deployment. Nah, ini teknis pelaksanaannya. Jadi Bapak Ibu, ini untuk yang MT, jadi random code, ya random code yang membuat adalah master trainer. Nanti Bapak Ibu akan saya beri random code. Jadi nanti akan saya minta ulang lagi konfirmasi jadwal pastinya. Ya, saya akan kirim form lagi untuk Bapak Ibu isi jadwal pasti pelaksanaan diseminasinya. Karena setiap hari itu nanti akan saya berikan random code sesuai dengan jumlah peserta Bapak Ibu. Ya, karena nanti ketika membuat random code itu ada ininya, kapasitasnya untuk berapa orang. Maka akan saya buatkan sesuai dengan jumlah peserta. Misalnya ada yang diseminasi tanggal 5 itu ada 10 trainer. Jumlah pesertanya ada 250. Maka di tanggal 5 itu nanti saya berikan random code untuk pelatihan hari pertama sejumlah 250 kapasitasnya. Begitu.
Jadi nanti untuk random code dari master trainer. Untuk survei tidak diberikan Bapak Ibu. Jadi survei nanti tidak diperlukan untuk Bapak Ibu, tidak akan ada survei. Cuma random code ya, link survei tidak diberikan. Nah, nanti surveinya itu akan saya buatkan sendiri, bukan survei yang seperti kemarin lewat link dan sebagainya itu. Surveinya itu akan saya buatkan sendiri ya untuk mengukur kinerja dari trainer diseminasi. Nanti pesertanya yang akan ngisi. Ya, jadi saya yang kelola sendiri surveinya. Membuat akun ini sudah saya buatkan sebagian ya Bapak Ibu, yang sudah kirim ke saya sudah saya buatkan yang sesuai dengan ketentuan dan template. Kemudian nanti datanya pastinya akan saya kirim ya, data pastinya akan saya kirim ke Microsoft. Nah, tugas trainer ini Bapak Ibu, tugas trainer ya, melaporkan data peserta kegiatan kepada master trainer. Jadi Bapak Ibu, data yang kemarin sudah dikirimkan ke saya itu berarti data fix peserta diseminasi dari Bapak Ibu. Kalau ada yang 50, ada yang 60, berarti pesertanya Bapak Ibu sekian. Ya, 50, 60, ada yang 20, ada yang 25, 30, itu berarti data yang terekam ke kita Bapak Ibu. Ya. Kemudian yang kedua, tidak kalah penting, memastikan peserta kegiatan diseminasi mengikuti live event, pembukaan, dan penutupan program diseminasi. Nah, pembukaannya direncanakan tanggal 6 Juli jam 13.00. Walaupun ada yang diseminasi tanggal 5, tidak ada masalah, nanti ikut saja di hari keduanya tanggal 6-nya itu ikut pembukaan. Ya, karena di sana juga akan di daftar nilainya akan muncul juga Bapak Ibu, direkam oleh Microsoft. Membuat kelas di tim dan mengundang peserta untuk masuk di kelas di Microsoft Team. Nah, di sini Bapak Ibu ya, untuk membuat kelas di tim nanti peserta silakan dengan akunnya itu membuat kelas dengan nama. Nah, nanti kita sepakati namanya. Namanya adalah diseminasi. Ya, diseminasi TOT Guru Inovatif. Jateng 1, kemudian diberi nama Bapak Ibu. Ya, diseminasi TOT Guru Inovatif Jateng 1, namanya Bapak Ibu di belakangnya. Ya, nama kelasnya biar seragam ya. Diseminasi TOT Guru Inovatif Jateng 1, kemudian nama Bapak Ibu di belakang. Itu nama kelas tim. Kemudian mengundang master trainer masuk ke kelas tim. Jadi nanti Bapak Ibu harus mengundang saya ya, pakai akunnya saya tadi, pangarso.mt@jatengpintar.id, dimasukkan sebagai owner. Kalau sebagai owner berarti dimasukkan sebagai guru, bukan sebagai siswa. Ya, dimasukkan sebagai guru, bukan sebagai siswa. Kemudian melakukan jadwal pelaksanaan webinar dan kelas online. Jadi Bapak Ibu yang menentukan jadwalnya, kapan jadwalnya mau tanggal berapa, di rentangan itu pagi, siang, sore, malam, Bapak Ibu yang atur. Kemudian yang paling penting melakukan recording saat pelaksanaan TOT. Jadi ketika Bapak Ibu memberikan materi, direkam. Ya, direkam. Baik yang online, kalau online kan tinggal klik rekam, nanti sudah otomatis direkam. Kalau ada yang offline, Bapak Ibu kita perlu sampaikan juga, ya. Kalau ada nanti yang offline juga harus direkam. Nah, nanti kita sampaikan pelaksanaannya bagaimana. Itu ya, intinya pelaksanaan pemberian materi harus direkam. Pemberian materi harus direkam. Pelaksanaan diseminasi ada 2 cara Bapak Ibu, online atau offline. Online yaitu berarti sama seperti kita TOT, sistemnya menggunakan ya sama seperti sistem yang digunakan waktu TOT, menggunakan tim cara online. Ya. Kalau offline, nah ini sebenarnya tidak direkomendasikan Bapak Ibu saat ini ya, tidak direkomendasikan untuk offline. Tetapi jika
memang terpaksa harus offline, ya, terpaksa harus offline tatap muka, maka trainer bertanggung jawab sepenuhnya Bapak Ibu atas kegiatan tersebut dan memastikan bahwa berlangsung standar kegiatan sesuai dengan protokol COVID yang berlaku. Ya, kalau offline, ya, jadi kalau offline ini tidak direkomendasikan, tetapi jika terpaksa memang harus offline tatap muka, maka nanti trainer harus bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kegiatan ini. Jadi artinya protokol kesehatan perlu tetap dilaksanakan sesuai dengan daerahnya. Ya, begitu. Ya. Jadi pengaturan tempat duduk, pengaturan nanti harus pakai masker, cuci tangan dan sebagainya itu harus benar-benar diperhatikan ketika offline. Kita tidak ingin Bapak Ibu gara-gara diseminasi ini kemudian nanti muncul permasalahan terkait dengan COVID, Bapak Ibu. Nanti kan kita tidak apa ya istilahnya seperti ini kan terus jadi hal yang tidak baik bagi kita. Jadi offline tidak direkomendasikan, tapi jika terpaksa memang harus offline, ya maka trainer harus bertanggung jawab sepenuhnya atas pelaksanaan kegiatan itu. Ya, untuk hal ini nanti trainer membuat surat pernyataan bahwa trainer melaksanakan diseminasi secara offline dan bertanggung jawab penuh untuk melaksanakan kegiatan ini sesuai dengan protokol COVID yang berlaku di daerahnya, Bapak Ibu. Jadi itu nanti sebagai pegangan kita, Bapak Ibu, ketika ada sesuatu, ya, ketika dilaksanakan secara offline. Nah, terkait dengan pelaksanaan diseminasi, nah itu pelaksanaan diseminasi boleh dilaksanakan berkelompok lebih dari satu trainer bersama-sama dengan ketentuan. Nah, berkelompoknya maksimal 3 trainer dalam satu diseminasi, bergabung dalam satu kegiatan. Masing-masing trainer menghandle bertanggung jawab minimal 20 peserta. Jadi kalau ada 3 trainer ya 60. Kalau ada 2 trainer ya 40 minimal. Ya, menghandle kalau 3 trainer jadi satu menghandle 20 peserta. Jadi yang masuk ke timnya itu nanti masing-masing trainer kan punya tim ya. Punya tim sendiri. Jadi masing-masing minimal ada 20 peserta. Kemudian dalam melaksanakan tim meeting atau nanti walaupun offline ya, ataupun tim meeting online, trainer diseminasi wajib membagi materi secara merata. Tidak diperkenankan pemateri hanya 1 orang saja, untuk yang lain-lainnya hanya membantu. Jadi misalnya begini Bapak Ibu, 3 orang jadi satu kolaborasi ya, mengampu 60 peserta. Yang ngomong hanya 1 orang saja, yang 2 orang menjadi jadi moderator, yang satunya jadi host, klik mute, ngeklik peserta masuk, tidak boleh seperti itu. Ya. Jadi ketiga-tiganya itu harus menyampaikan materi. Menyampaikan materinya pun tidak boleh dibagi. Misalnya trainer 1 besok menyampaikan tim, trainer 2 hanya menyampaikan form, trainer 3 hanya menyampaikan sway. Tidak boleh Bapak Ibu. Jadi ketika materi tim misalnya itu harus kolaborasi juga. Trainer 1 menyampaikan mereview tim itu apa. Kemudian trainer 2 menyampaikan bagaimana membuat kelas misalnya. Trainer 3 menyampaikan bagaimana nanti membuat materi dalam tim, bagaimana assessment. Nah, dan begitu seterusnya. Jadi dalam satu kolaborasi itu, misalnya materi tim ya 3-tiganya harus menyampaikan materi. Ya, tidak boleh dibagi. Trainer A ngajari tim. Besok gantian trainer B ngajari form sama kuis. Besok gantian trainer C ngajari sway. Tidak boleh seperti itu Bapak Ibu. Jadi boleh kolaborasi, tapi ketika menyampaikan materi ketiga-tiganya harus berpartisipasi juga untuk menyampaikan materi. Walaupun nanti di tim itu dibagi nanti untuk yang materi bikin kelas siapa, dilanjutkan materi berikutnya nanti yang mengelola di dalam kelas, materi berikutnya bagaimana mengelola Vicon. Nah, seperti itu diperbolehkan, tetapi tidak boleh berbagi materi ya yang berbeda-beda. Mute dulu Bapak Ibu supaya tidak mengganggu yang lain. Ya.
yaitu tata cara pembagian materi ketika kolaborasi. Ya, ketika kolaborasi. Kemudian pelaporan tetap dilaksanakan oleh masing-masing trainer diseminasi. Jadi masing-masing trainer tetap melaporkan ya sesuai dengan kelasnya masing-masing. Nah, di sini Bapak Ibu, putus-putus. tolong dimatikan Bapak Ibu. Tolong yang lain dimatikan Bapak Ibu. Ya. Ya. Jadi pelaporannya tetap dilaksanakan secara pribadi masing-masing ya, sesuai dengan jumlah tadi minimal 20. Berarti melaporkan mengelola di 20 itu kelulusan dan sebagainya. Nah, di sini pentingnya rekod tadi, rekaman tadi, karena akan dinilai nanti oleh tim validator. Nah, rekaman Bapak Ibu akan dilihat apakah benar dalam satu hari pertama misalnya penyampaiannya bergantian, tidak hanya satu orang saja. Apakah benar penyampaiannya bergantian, tidak hanya satu orang saja. Nanti akan kelihatan Bapak Ibu, itu bagian dari penilaian. Maka rekaman ini mutlak harus ada. Ya, rekaman ini mutlak harus ada. Jadi tidak boleh hanya screenshot saja, tapi rekaman mutlak harus ada. Jadi saling mengingatkan ya Bapak Ibu, rekaman harus ada. Ya, rekaman ketika menyampaikan materi. Nah, pasca diskriminasi Bapak Ibu. Putus-putus, Pak. Halo, Bapak Ibu, dengar suara saya? Iya Pak, putus-putus. Jelas. Tapi putus-putus. Itu di tempat saya. Berarti yang putus-putus tuh di rumahnya. Jaringannya. Baik. Saya di kantor Pak. Ya, saya lanjut. Jadi Bapak Ibu, setelah diseminasi nanti, ya, setelah diseminasi, ya, bentar, mohon maaf Bapak Ibu. Tidak ada suaranya, Pak. Memang berhenti kok, Bu. Berhenti Ibu, Pak Pangaso nanti telepon dulu Ibu. Sabar. Minum teh dulu. Minum kopi dulu. Halo Pak Adi. Pak Adi, teman-teman yang lain. Masuk kok, minum kopi dulu. Masuk kopi pun masuk kok. Alhamdulillah, baik. Sehat, ye. Udah jangan ganggu Bang ya. Oke, baik, saya lanjut Bapak Ibu. Maaf tadi ada telepon penting harus saya angkat. Nah, untuk laporan trainernya Bapak Ibu yang dilaporkan, laporan ya yang ke kita nanti Bapak Ibu laporannya adalah membuat SWE, laporannya dalam bentuk SWE, ya, laporannya dalam bentuk SWE yang isinya nanti adalah link rekamannya, link recordernya yang dimasukkan di SWE ya laporannya, link recorder, attendance list ya, peserta itu, kehadiran peserta di Vicon, sama screenshot atau foto kegiatan. Jadi Bapak Ibu ketika Vicon di screenshot sama ya seperti yang kita minta ketika Bapak Ibu jelas di webinar. Oke, Bapak Ibu mohon untuk bisa dimatikan video dulu. Yang ada suara. Nah, dimasuk teh. Dimasuk enggon. Mohon maaf Bapak Ibu, ini saya mute dulu ya. Mohon untuk tidak dihidupkan karena mengganggu nanti. Ya. Jadi saya ulangi sekali lagi, laporannya adalah bentuk SWE. Isinya link recorder, link rekaman, attendance list peserta, ya, sama screenshot. Ya, sama screenshot.
Memvalidasi kelulusan juga Bapak Ibu nanti selain di situ nanti setelah Bapak Ibu memvalidasi nanti kelulusan Bapak Ibu hasil penilaian Bapak Ibu akan divalidasi lagi oleh 2 master trainer. Ya. Yang divalidasi oleh master trainer adalah kehadiran selama TOT. Maka dari attendance-nya tadi akan dilihat penyelesaian tugas, penyelesaian aktivitas MEC. Ya, 3 ini Bapak Ibu kriteria nanti peserta itu, peserta diseminasi ini ya yang Bapak Ibu ampu di antara 20 orang itu lulus atau tidak. Kehadiran mereka, tugas mereka, sama kursus online-nya dikerjakan atau tidak. Peserta diseminasi yang dinyatakan lulus berhak mendapatkan sertifikat 32 jam dari Microsoft. Nah, ini nanti sertifikatnya dari Microsoft Bapak Ibu. Untuk jam-jamnya nanti dari sana sudah diatur oleh tim kurikulumnya Microsoft Bapak Ibu. Ya, sudah diatur oleh tim kurikulumnya Microsoft. Jadi, ini Bapak Ibu ketentuan untuk diseminasi ya, ketentuan untuk diseminasi. Nanti mohon Bapak Ibu semua sudah ada di panduan. Nanti silakan untuk Bapak Ibu panduannya bisa dibaca. Di sana sudah ada semua Bapak Ibu untuk pelaksanaan diseminasi ya. Sekali lagi untuk diseminasi akan dimulai tanggal 5 sampai 10 ya. Nanti akan saya kirimkan form lagi untuk kepastian tanggalnya ya, kan masih ada yang berubah-ubah ya, belum pasti. Awalnya tanggal sekian berubah tanggal sekian, maka akan saya kirimkan data fix-nya. Tolong jangan diubah-ubah lagi karena akan saya buat untuk membuat random code ya. Akan saya gunakan untuk membuat random code. Jadi mohon jangan untuk kalau sudah kirim jangan diubah-ubah lagi ya. Pak Pangarso mau tanya Pak Pangarso. Oke. Ada beberapa pertanyaan Pak. Ya. Yang pertama untuk kegiatan di kelas kita, kelas diseminasi, TOT dan sebagainya, apakah nanti perlu ada kelompok seperti kita kemarin? Jadi kan misalnya kita pesertanya 40, apakah perlu kita kelompokkan? Kemudian kan di saya itu ada beserta kepala sekolah, pengawas, guru. Nah, sebaiknya Pak juga nanti dikelompokkan pengawasnya jadi 1, guru jadi beberapa kelompok dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, apa tugas peserta nanti sama persis dengan tugas kita dulu, termasuk mereka praktek webinar atau mengelola webinar. Ya. Terus suenya Pak, suwe tadi kan ada link recording, itu nanti dibedakan per hari atau dijadikan 1, termasuk attendance list dan screenshot-nya. Jadi apakah dibedakan hari pertama, hari kedua, hari ketiga dan seterusnya. Itu dulu Pak Pangarso matur nuwun. Oke, saya jawab dulu Pak Suko. Jadi untuk manajemen kelas diserahkan ke trainer. Mau dibikin kelompok atau langsung global sekian mau dikelola silakan. Cuma kemarin saya bikin kelompok karena kelas saya sangat besar Bapak Ibu, 90-an. Kalau tidak saya bikin kelompok itu nanti jadi ruwet. Seperti akan webinar ngatur jadwalnya jadi ruwet. Maka saya bikin kelompok kecil. Ya. Itu kalau sekian banyak kan ngatur jadwalnya webinar ruwet, nanti pesertanya bingung. Itu. Makanya saya bikin kelompok kecil. Tapi ini saya serahkan ke trainer untuk manajemen kelompoknya. Mau bikin kelompok kecil atau mau dikelola sekalian besar itu ya tidak masalah. Saya serahkan ke trainer. Sebenarnya itu juga bukan suatu harus seperti itu, seperti saya, karena itu diserahkan ke trainer masing-masing bagaimana memanage kelas tersebut. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tugas peserta sama seperti waktu TOT. Jadi untuk tim itu tugasnya nanti mereka membuat kelas juga, membuat tim dengan nanti memasukkan rekannya dalam tim itu. Kemudian nanti di dalam tim itu nanti ya dibuat ada materinya, ya announcement-nya itu pengumumannya ada di situ. Kemudian bisa membuat jadwal Vicon, Bapak Ibu nanti ada asesmennya. Itu mereka harapannya sampai seperti itu tugasnya
So, mereka harus mencoba untuk webinar, Pak. Jadi kalau kita kasih materi saja tanpa mereka mencoba, ya nanti mungkin mereka tidak bisa terampil. Jadi mereka harus kita kasih tugas juga untuk webinar dengan temannya. Sama, walaupun waktunya tidak lama, ya, tapi mereka sudah punya, paling tidak punya pengalaman untuk menyampaikan materi di webinar menggunakan tim. Misalnya 10 menit tidak apa-apa. Tidak harus lama. Gitu. Ya, tugasnya sama, membuat form kuis juga sama. Kalau guru berarti kalau formnya ya terkait dengan guru. Ya, Pak. Nanti kalau pengawas formnya yang terkait dengan tugas pengawas. Kalau kuis, bikin kuis, kalau guru berarti kuisnya isinya tentang mapel. Misalnya tentang tagihan bikin soal mapel, ngaten nggih, kalau kuis. Kalau pengawas ya kuisnya kayak tadi UKG misalnya uji kompetensi. Kepala sekolah kuisnya beda lagi. Itu, Yang suwe tadi Pak, yang suwe. Ya, yang ketiga, bentar, Bu. Yang ketiga laporan suwe. Laporan suwe nanti, mohon maaf untuk diminum dulu ya. Suaranya agak ini. Ya. Untuk laporan suwe nanti Bapak Ibu dibikin laporannya cukup 1 suwe, tetapi nanti ada hari pertama, cut berikutnya laporan hari kedua, cut berikutnya laporan hari ketiga, begitu Bapak Ibu. Tapi dalam 1 suwe saja, tidak usah bikin 3 suwe. Jadi 1 suwe nanti Bapak Ibu setelah hari pertama selesai, Bapak Ibu bikin laporan. Jadi judulnya nanti laporan pelaksanaan diseminasi, ya. Judul satunya laporan hari pertama. Isinya nanti link recorder hari pertama, attendance list hari pertama, screenshot hari pertama. Nah, selesai hari kedua, masih di suwe yang sama, Pak. Masih di suwe yang sama yang kemarin kita buat judul satu lagi. Pelaksanaan hari kedua. Isinya link record. Kemudian untuk yang ketiga, kepastian apakah data-data yang saya kirim itu peserta yang trainer yang kirim ke master trainer itu sudah masuk semuanya atau belum. Ya kalau sudah berarti nanti kita dalam pelaksanaan itu tidak bimbang lagi, Pak. Tolong nanti diinformasikan, yang manakala ada yang belum ya nanti bisa diinformasikan untuk segera memasukkan datanya. Kemudian Bapak, kemudian untuk yang terakhir yang kami tanyakan, itu kalau kemarin itu pelaksanaan itu kan kita kursus di akhir ya Pak ya. Kalau ini kayaknya itu di awal lah, itu nanti pola
pemberian materi itu memang sebaiknya di awal atau di akhir atau bebas menurut trainer? Terima kasih. Ya. Oke. Baik, yang pertama kaitannya dengan tugas ya, pengumpulan tugas Bapak Ibu. Jadi pengelolaan tugas peserta semua ada di tim. Bapak Ibu tagihnya lewat assignment. Ya. Ditagihkan lewat assignment. Sama ketika TOT. Maka validator nanti juga akan melihat ke assignment peserta. Selain itu, ya untuk memudahkan juga, mungkin nanti dari trainer bisa membuat backup-nya sama seperti saya dulu minta di request file data-data laporannya. Sama seperti sehingga nanti kan ketika di request file sebagai backup data ya, karena saya juga menemui ini Bapak Ibu ketika saya menilai di assignment itu di timnya tidak lengkap Bapak Ibu, tapi yang diupload di tim itu tidak lengkap, tapi ternyata di request file yang upload di saya itu lengkap, jadi saya luluskan. Kalau nanti saya lihat dari tim saja mungkin banyak yang tidak lulus karena tidak lengkap, ya gitu. Setelah saya cek di tim tidak lengkap, saya cek lagi yang ke request file yang kirimkan lewat form itu. Kan ada yang dikirimkan ke lewat form itu, saya minta, saya cek di sana, oh ternyata lengkap, saya buka linknya bisa terbuka, oh berarti akhirnya saya luluskan. Begitu Bapak Ibu untuk backup data, ya. Jadi tugasnya lewat assignment tetap seperti TOT. Tapi nanti Bapak Ibu di akhir juga minta lewat form itu request file itu untuk mengirimkan karya-karya mereka juga, gitu ya. Jadi nanti trainer itu boleh menambahkan manakala yang di assignment itu kurang lengkap, kemudian di backup datanya di request file atau di formnya nanti lengkap, bisa dimasukkan menambahi apa yang sudah dikirim di assignment ya Pak ya? Iya, itu namanya validasi Bapak Ibu. Ya, namanya validasi. Oke, validasi. Oke, gitu Pak ya, itu yang pertama. Kemudian untuk pelaksanaan TOT, ya saya menyadari lah Bapak Ibu, waktu-waktu kita ini sangat sibuk sekali, sibuk-sibuknya Bapak Ibu, jadi saya tidak memaksakan harus urut. Tapi masih dalam rentang jadwal tersebut, 5-10 ya. Ya, karena ya kita mencari semua lah, semua biar semua berjalan Bapak Ibu. Tugas dinas berjalan, diseminasi berjalan, silakan. Intinya materi tersampaikan. Ini tersampaikan kepada peserta secara tuntas. Waktu juga saya serahkan Bapak Ibu. Mau pagi, siang, sore, malam, silakan. Tidak saya harus sekian tidak. Silakan diatur oleh trainernya. Itu terkait dengan pelaksanaan TOT. Kemudian untuk peserta TOT yang Wonogiri itu karena dibuatkan oleh Wonogiri. Kan sudah ke Wonogiri ya Pak Heri ya. Ya, akunnya ya sudah. nanti saya tinggal minta data saja dari Wonogiri yang mengelola, sana Pak Wahyu sama Pak Agus ya, itu yang mengelola. Itu saya akan minta data saja dari sana. Password akunnya yang dibuatkan ke Wonogiri akan saya minta karena saya juga butuh data itu. Ya. Sudah saya kirim ke Pak. Di form ya? Sudah. Akunnya. Sudah, semuanya sudah. Oke, nanti saya cek Pak Heri. Ini Pak Pangarso kagungan akun dari Wonogiri sudah dimasukkan? Saya sudah diberi oleh Pak Agus. Dan nanti yang saya masukkan sebagai owner di kami yang akun Wonogiri atau akun yang dari Wonogiri. Kalau nanti akun Jateng Pintar nanti saya dianggap sebagai tamu. Bukan owner, Pak. Ya, ini akun yang Wonogiri. Ya, sudah dibuatkan. Itu nggih, Pak Heri. Selanjutnya Pak Kasno. Pak Kasno. Ya Pak, terima kasih. Pertama, apabila ada peserta yang mengalami kelupaan dalam password, itu akan menghubungi master trainer atau siapa? Kemudian yang kedua, password. Ya. Kemudian yang kedua, tadi kolaborasi diperkenankan 3 trainer. Ya. Ada trainer dari mau gabung ke saya. Yang ketiga, untuk screenshot itu minimal berapa jumlahnya? Ya. Atau mungkin boleh lebih dari atau sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Ya.
Oke. Baik, yang pertama Pak, saya jawab dulu ya. Reset password nanti otomatis Pak, sudah kita setting otomatis karena pesertanya banyak Pak. Kita tidak bisa mengelola. Saya sudah membuat sekitar 2.000 hampir 2.500 akun untuk datang satu ini. Ya, untuk reset password itu nanti otomatis peserta bisa karena tadi dengan verifikasi nomor HP. Makanya tadi ditambahi ketika login itu ada verifikasi nomor HP. Jadi nanti ketika reset password akan dikirimi kode ke HP-nya untuk reset. Itu. Ya, karena pesertanya sangat banyak sekali. Ya, ini pesertanya kan hampir 2.500, mungkin kalau masuk semua nanti lebih dari 2.500. Kita tidak bisa mengelola untuk reset password satu persatu, Pak. Itu nggih untuk reset password. Kemudian untuk kolaborasi Pak Kasno, ada guru yang mau bergabung kolaborasi, silahkan Pak. Ya Pak. Silahkan, tetapi ketentuannya seperti tadi. Ya, kolaborasi, ketentuannya pembagian materinya seperti tadi. Tidak boleh membagi materi satu-satu, misalnya form siapa, Swiss siapa sendiri tidak boleh. Tapi dalam satu materi itu harus disampaikan secara bersama. Itu nggih Pak Yatno, Pak Kasno. Ya, Pak Kasno itu. Kemudian yang ketiga tadi terkait dengan screenshot, silakan Pak. Intinya nanti yang dikumpulkan itu sudah mewakili bahwa itu benar-benar merupakan Bapak Ibu diseminasi. Jadi kita dari screenshot itu bisa melihat oh ini ternyata benar-benar diseminasi. Kalau hanya satu tentunya ya belum bisa mewakili ya Bapak Ibu ya. Kalau hanya satu screenshot. Ya gitu. Jadi silakan nanti mungkin screenshotnya ketika panjenengan pemaparan di screenshot, kemudian ketika nanti share screen di screenshot, nanti minta bantuan ke peserta tidak apa-apa Pak. Jadi trainer minta bantuan ke peserta untuk men-screenshot. Mungkin kalau ketika Bapak Ibu menyampaikan materi yang tampil di layar kita kan hanya tampilan materi kita. Foto kita kan tidak tampil ya Bapak Ibu ya. Nah nanti minta bantuan peserta tolong difotokan ketika kita menyampaikan materi. Nah, screenshotnya peserta nanti bisa disajikan laporan kita Bapak Ibu. Boleh seperti itu. Oke? Ya. Kata Pak Kasno, selanjutnya Pak Suyatno. Halo Pak. Sambut ya Pak Suyatno. Silakan Pak Suyatno. Tidak ada? Bu Ambar. Halo Bu Ambar. Terima kasih Pak Mangarso. Ada dua yang saya tanyakan. Yang pertama terkait dengan saya sebagai materi nanti kan membuat kelas. Kalau membuat kelas berarti membuat channel-channel seperti Pak Mangarso dulu itu ya. Ada materi, kemudian ada penugasan, kemudian ada webinar kayak gitu ya Pak. Ya betul. Oke. Terus yang kedua, karena kemarin waktu kami mengikuti itu kan kelasnya pengawas sehingga cukup jelas channel-channelnya. Nah ini kami kan ada pengawas, ada kepala sekolah, ada guru. Nah tadi sedikit sudah disampaikan oleh Pak Mangarso sehingga sedikit sudah terjawab. Berarti untuk guru nanti menyesuaikan dengan tugasnya sebagai guru. Betul. Jadi misalnya Ya. quiz dan sebagainya ya. Berarti Betul. di dalam channel itu dalam tambah salurannya itu juga menyesuaikan ya Pak. Kalau tambah saluran itu kan hanya materi kan materi umum betul Bu. Materinya kan materi umum. Nah, nanti kan kekhususannya itu ketika penugasan, assignment misalnya bikin kuis, ya kuis. Nanti Bapak Ibu nanti ketika membuat assignment, ya assignment ketika membuat penugasan itu instruksinya, nah itu dijelaskan untuk guru kuisnya nanti seperti ini. Instrumen ketika instruksi ya, di instruksi di assignment-nya. Untuk pengawas modelnya seperti ini. Kalau kepala sekolah seperti itu Bu, hanya di assignment-nya. Kalau di channelnya sama, saya kira tidak ada masalah nama-namanya. Kemarin kan misalnya, saya kemarin kan channelnya misalnya pembinaan guru, kemudian penilaian kinerja. Oh, itu ditugas membuat tim. Ya, ketika tugas membuat tim, ya sesuaikan saja mereka. Ibu kan hanya memberi contoh saja, mereka nanti membuatnya sesuai dengan tugas mereka, Bu. Ibu kan hanya memberi contoh saja. Oke, gitu. Terima kasih, Pak. Oke, gitu Bu Ambar. Pak Ade, silakan Pak Ade. Pak Ade. Saya Pak. Halo Ya, Pak terima Ade. kasih Pak. Ya, Ade ya, Pak Ade. Ini Pak Mangarso, saya cuma tanya, saya tadi ceritanya kan sudah mencoba
membuat kelas. Ya. Ini nanti bisa di apa ya, diganti nggak? Contohnya seperti ini. Izin ya saya ini tampilkan ya. Pak, ya di-share. Udah kelihatan, Pak? Belum. Share screen dulu, Pak. Ya, mungkin jenengan di matiin dulu. Share screen-nya sudah kosong. Halo? Ya, di-share Sudah screen. kosong. Share screen-nya sudah Coba. kosong. Bisa dipakai, Pak Ade. Halo? Sudah, silakan share screen dulu, Pak Ade. Sudah nih, Pak, udah muncul? Belum. Kita belum. Belum di share screen itu. Loh, kok belum bisa? Oke. Ya, baru muncul. Udah bisa? Sudah. Ya. Kembali lagi ke Pak Ade. Pak Ade buka dulu tadinya. Ini kembali lagi ke layarnya Pak Ade ini. Share screen-nya. Siapa dulu ini? Siapa dulu? Udah Coba, bisa Pak Ade. masuk, Pak? Coba share screen lagi, share screen lagi. Ulangi lagi share screen-nya. Oh. Udah, Bentar, belum muncul. belum muncul. Belum muncul ya? Sebentar, Pak. Sudah, Pak? Nah, bentar, baru muncul gambarnya Pak Ade. Ya, sudah, Pak. Ya. Sudah ada. Selamat Nah. datang. Ya. Ya, itu namanya Pak, namanya nanti ya kita sepakati ya Bapak Ibu, namanya diseminasi TOT Guru Inovatif Jateng 1, nah baru nama Bapak Ibu. Ya, ya. Maksud saya, satu yang pertama, berarti ini nanti bisa diganti ya, Pak? Dirubah ya? Bisa diedit aja, edit aja. Edit ya. Yang pertama, yang kedua Pak Pangarso, saya udah dibuat di salam grup itu yang saya udah buat di bawah ini Pak nih. Tapi ini tadi dimasukkan di kelompok yang siswa yang seperti kita buat Ya. kemarin. Bapak klik aja nih, klik titik 3 di samping kiri Pak yang AD S diseminasi TOT, klik titik 3 Pak. Ya itu diklik Pak, klik. Ya klik Pak. Klik, kemudian masuk kelola tim. Kelola tim. Oke, terus? Di anggota, saya dikeluarkan Pak, saya keluarkan dari itu, di silang. Heeh. Saya keluarkan yang Berarti di silang apa saja. yang diklik? Pak? Nanti klik aja anggota dan tamu klik-klik. Nah, Yang ya. 39 saya klik ini. Ya, diklik dulu sampai muncul. Nah, cari nama saya Pak di silang. Dikeluarkan. Ini udah ada nih Bang Arso ini. Di silang. Silang Ini ya. namanya akun saya bukan ini Pak, pangarso.mt. Oh ya. Oke. Sebentar, yang jelas ini kan disilang ya Pak. Ini anggotanya disilang sini ya Pak ya. Silang, betul disilang. Disilang. Oke. Nah, sekarang tambahkan anggota. Masuk tambahkan anggota. Sama anggota tapi di posisi guru ya. Betul. Nah, Posisi yang mana Pak? Yang mana Pak? Pangarso.mt. Pangarso. .mt. @jatengpintar.com. Nah, ini Pak. Ini udah klik aja. Klik. Ini ya. Ya, betul, klik. Oke ini. Tambahkan. Oke, berarti saya mengganti nama sekalian Pak. Mengganti ini nih, mengganti nama judul biar sesuai. Ya, nanti tutup dulu Pak, tutup dulu. Tutup dulu. Oke. Oke, sekarang udah masuk saya di sini ya sebagai pemilik owner. Titik 3 lagi, klik titik 3 lagi. Klik titik 3 lagi. Ya, yang tadi, ya. Ini yang bagian nanti kan sama edit team. Klik edit team. Oh, editing ya. Edit team. Nah, ini ya. Ganti Pak. Ini apa Pak? Ya. Diseminasi. Ya sama nanti ya diseminasi TOT Guru Inovatif. Guru Inovatif. Jatengnya pakai JTG aja ya, JTG ya. Ya, Jateng 1. Jateng 1. Nama Pak Ade. Oh, gitu. Office-nya dihapus, Office 365 dihapus. Ya. Gini,
Ya, Cukup. boleh. Perbarui. Cukup ya, Pak ya? Ya, scroll ke bawah, klik perbarui. Scroll ke bawah, perbarui. Nah, sudah ya. Baik, itu Pak Ade ya. Oke. Kita lanjutkan Oke, pertanyaan Pak. yang lain. Ya, Bapak, Sampun, stop sampun. share-nya dulu. Kita lanjutkan pertanyaan yang kedua. Bu Titi. Ya, di stop. Siap, Pak. Tak stop dulu. Share-nya tak stop dulu ya. Ya. Share-nya tak stop dulu ya, Pak. Ya. Bu Titi. Akan Bu Titi. Bu Titi. Tidak ada? Pak Siswanto. Pak Siswanto. Oh, Bu Ya, Titi oke, ada. terima kasih Bapak. Ini Bu Titi ada, Bu Titi. Iya. Ya, Bu Titi dulu. Silakan Bu Titi dulu, Pak. Bapak, Pak Siswanto. Bu Titi dulu. Bu Titi, silakan. Gini Pak, saya mau menanyakan yang itu Pak, peserta diseminasi, apakah nanti bisa ditambah Pak? Karena kemarin kan saya memasukkannya 31, lah ini ada yang ingin saya masukkan lagi, itu bisa enggak ya Pak? Ini Bu, karena sudah terlanjur saya bukan akun, itu cukup dulu saja Bu, dikelola yang 31 dulu. Nanti kalau Bapak Ibu ingin setelah diseminasi ini ingin dulu ya. Untuk di saya dulu. Jadi karena sudah saya bikinkan akun Bapak Ibu, itu yang dikelola akun itu saja dulu. Jadi 31 ya udah 31 dulu. Nanti pasca diseminasi jika ingin pelatihan lagi, saya bantu Bapak Ibu akunnya. Oh ya. Oke. Gini, Pak Pangarso, kemarin kan saya sudah konfir ke Pak Pangarso yang berkaitan dengan pelatihan yang sekecamatan itu loh Pak. Oh ya. Itu sudah saya sampaikan ke panitia. Nah, Pak Pangarso kan kemarin waktunya tanggal 13 ke atas. Ya, itu nanti aja Bu ya, kita akan sendiri. Oh, Ya, gitu. itu nanti kontak sendiri aja, oke, japri aja ya. Itu dulu Pak. Bu. Terima kasih. Terima kasih. Pak Siswanto, silakan Pak Siswanto. Oke, terima kasih Bapak. Kami sudah ngirim jadwal ke Bapak, yaitu jadwal pengenalan itu tanggal 6 persiapan, kemudian 7, 8, 9 itu hari pertama, kedua, ketiga. Bapak, seandainya, tadi kan dimungkinkan bisa pagi, bisa siang, bisa malam. Seandainya untuk 3 hari itu waktunya berbeda, boleh tidak Bapak? Boleh. Artinya, boleh ya? Silakan diatur bagaimana enaknya trainer sama pesertanya supaya jalan dengan baik, tidak ada keterpaksaan Bapak Ibu. Ya, karena menyesuaikan kegiatan pengawas di Dinas Pendidikan Bapak. Silakan supaya tidak ada tugas dinas yang tertinggal karena gara-gara diseminasi. Nah, kemudian yang kedua Bapak, yang kedua terkait penugasan dari peserta nanti. Ya. Itu kemarin kan kita dibuatkan tempat untuk wadah penugasan. Ketika kita sebagai kemarin di Guru Inovatif itu kita dibuatkan tempat untuk ngirim penugasan. Dan ini untuk peserta yang buat kita atau gimana Bapak? Ya trainernya no Pak, yang buat Bapak no untuk peserta. Trainernya masing-masing. Untuk tugasnya berarti sama Bapak ya, untuk hari 1, hari kedua, ketiga, dan tugas kursus online itu ya? Sama seperti TOT. Oke, terima kasih Bapak. Sementara itu dulu. Terima kasih. Oke. Oh ya, sama yang kursus online Pak. Saya sampaikan tadi pertanyaan lupa. Yang kursus online, mute dulu. Pengerjaan kursus online boleh mulai langsung dari hari pertama Pak ya, karena waktunya terbatas pesertanya. Oke, jadi pengerjaan kursus online nanti bisa mulai dari pertama. Nanti setelah materi pertama MNC langsung boleh suruh ngerjakan kursus online, tidak apa-apa pesertanya. Ya, karena terbatas Bapak Ibu waktunya. Pak, kalau random code-nya nanti di mana kita bisa mendapatkan? Tadi kan mau dibagi sama Bapak. Random code dari saya, nanti saya kirim ke masing-masing trainer. Maka masing-masing trainer nanti tolong kirimkan jadwal fix-nya lagi beserta jumlah peserta, karena nanti random code sesuai jumlah peserta. Di mana kita mendapatkan itu Bapak nanti? Dikirim nanti saya ke... kirim Pak,
saya kirim Pak, saya kirim ke trainer, nanti ada tempatnya untuk mendapatkan redeem code Pak. Oke, terima kasih Bapak. Oke. Nyelip sedikit Pak, rokok dan kue itu bisa dikasih selama untuk 3 hari Pak, sehingga tidak perlu nunggu yang hari kedua dan ketiganya. Sedikit tambahin nyelip itu. Ya makanya kalau nanti sudah pasti fix Pak, sudah pasti fix redeem code-nya, nanti sudah pasti fix pesertanya, nanti saya buatkan sekalian Pak. Oh iya. Ya sip, maksudnya kan nggak nunggu yang kedua ketiganya udah, tinggal kita kasihkan di pertama apa, yang kedua apa, yang ketiga apa gitu, sehingga ya makanya kalau sudah pasti, misalnya tanggal 5, 6, 7 itu, ya itu nanti sudah pasti fix, maka saya buatkan sekalian tanggal 5 redeem code-nya ini, 6 ini, 7 ini, karena nanti kan sudah sesuai tanggal tuh Pak, saya buatkan. Jadi kalau redeem code tanggal 6 dimasukkan tanggal 5, tidak akan mau Pak. Itu sama saya sudah buatkan itu. Satu lagi Pak, satu lagi ya. Ketika itu kan terprogram 5, 6, 7. Nah, untuk memantapkan, kalau grup kami kemarin kan grup 4 itu Mbak Isa itu istilahnya diskusi bebas termasuk webinar. Ini berarti menggunakan redeem nggak tuh yang di malam hari? Yang di redeem itu waktu pelatihannya Pak ya. Kalau mau diskusi ya nggak usah kita redeem. Yang di redeem itu waktu pelatihannya. Jadi pelatihannya kapan gitu, itu yang direndam sehari sekali saja randomnya. Jadi pas pelatihannya saja yang 3 kali itu. Kalau mau diskusi tidak ada randomnya Pak, diskusi itu kan tidak ada materi. Jadi diskusi tidak ada random code-nya. Oke, iya makasih Pak untuk memantapkan aja. Matur nuwun Pak Pangarso. Pak Siswanto sudah, Pak Suyanto. Pak Suyanto sudah belum tadi ya? Pak, belum Pak. Pak Oke, Pak Gununing Suyanto. Pak. Ya saya Pak. Ya. Raise hand dulu Bu ya, supaya urut saya Dari ininya. tadi itu Raisen itu. Halo. Itu masih di bawahnya Pak Heri tadi raise hand-nya. Ya. Halo Pak. Ya Pak Suyanto silakan. Iya Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih atas waktunya. Yang pertama ingin saya tanyakan kaitannya dengan tugas yang harus dikumpulkan dari peserta ke trainer. Nah, ketika kami TOT dulu itu kan ketika kami kirim tugas kan ada file, kemudian ada yang kirim ke TuneIn Pak. Itu bagaimana caranya Pak? Yang pertama itu, bagaimana caranya membuat seperti itu Pak? Kan ketika itu kami belum menerima tentang itu. Kemudian yang kedua, ketika kami melihat tayangan ketika webinar, itu Pak Pangarso kan bisa nge-zoom Pak, membuat zoom. Nah, itu juga bagaimana caranya Pak? Demikian Pak, terima kasih Pak. Kalau membuat assignment, saya kira sudah Pak. Di turun itu kan assignment Pak, membuat assignment. Saya sudah kita sampaikan materi. Saya kira Bapak nanti lihat lagi materinya ya. Iya. Termasuk membuat form request file itu ya sudah. Nah nanti contohnya formnya seperti apa, lihat saja contoh form kemarin yang kita buat. Itu nanti pertanyaan seperti itu. Oke Bapak Ibu, nanti untuk assignment-nya nanti bagaimana cara membuat assignment itu sebenarnya sudah bagian dari TOT kemarin ditanyakannya Bapak Ibu. Bukan ini. Jadi Bapak Ibu saya anggap sudah bisa itu. Nanti silakan aja diskusi dengan temannya ya, diskusi dengan rekan-rekannya nanti ya untuk pengelolaan kelasnya tim. Itu Pak Sianto. Iya. Untuk nge-zoom bagaimana Pak? Zoom apa Pak? Itu ketika tampil kita bisa nge-zoom apa share koinnya itu Pak, bisa di-zoom. Gimana Pak? Di Zoom itu maksudnya di mana kan Pak? Itu PowerPoint di slideshow itu loh Pak. Ya. Oh, ya itu kan PowerPoint slideshow biasa. Kita share screen kemudian PowerPoint-nya kita slide kan biasa toh Pak? Oh begitu Pak. Iya. Saya kira ada cara khusus sebenarnya. Udah. Oke, itu ya. Pak Truko, silakan Pak Truko. Ya, terima kasih Pak Pangarso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pak Pangarso, bisa misalnya seseorang sudah daftar, sudah dibuatkan akun Pak peserta, kemudian sebelum kegiatan tersebut dimulai, ternyata peserta itu mengundurkan diri. Nah ini kan teman-teman akunnya itu Pak, apakah bisa kita berikan ke peserta lain begitu Pak? Terima kasih. Silakan mau dipakai yang lain. Bapak konfirmasi ke saya. Bapak iya. Konfirmasi nanti ke saya. Sertifikatnya berarti konfirmasi ke Pak Pangarso lagi. Bapak konfirmasi ke saya. Ya. Konfirmasi ke saya. Nanti akunnya itu saya edit. Ya.
Terima kasih Pak. Matur nuwun Pak. Nggih, Assalamualaikum. Pak, boleh bertanya lagi Pak? Sekedap, ini dulu Bu, Pak Kasudi dulu. Bu, Pak Kasudi terus Bu Nuning. Pak Kasudi, silakan Pak Kasudi. Iya, terima kasih Pak. Ini kemarin kan saya mengajukan jadwal diseminasi itu tanggal yang pertama tanggal 10, tapi ternyata lihat pertanyaan salah Pak itu. Terus saya ralat jadi 6, 7, 8 bulannya bulan Juli. Tapi saya besok nggih mulainya nggih. Itu sampun di nggih Pak, sampun dirubah nggih. Sudah diterima nggih. Ini nanti saya akan kirimkan form ulang Pak. Form ulang yang fix. Form ulang yang fix ya. Karena saya bingung Pak, kalau mereka hanya WA itu kan saya jadi bingung juga. Saya akan lewatnya link dari penjenengan kok, ya. bukan WA, tapi link yang maksudnya karena di situ kan campur-campur Pak. Maka saya karena kan ada beberapa ini ya unggah ganti gitu kan, maka saya kirimkan link saja, link ulang. Tolong dimasukkan yang fix. Tolong dimasukkan yang fix. Ya, itu link ulangnya, di link ulang untuk khusus jadwal. Terus apa Pak, yang kedua, kemarin kan baru harinya nih, baru hari dan tanggalnya. Sekarang waktu pelaksanaannya Pak, kan kemarin belum dicantumkan di sana. Makanya nanti di form ulang itu saya akan minta selain hari, tanggal juga jamnya, karena saya juga akan coba nanti sesekali akan masuk ke kelas Bapak Ibu. Oh, ya. Nanti ini kapan? Akan saya terima kapan? Itu link ulangnya. Oh, setelah ini Pak, setelah ini nanti saya buatkan ya. Terima kasih, Ampun. Bu Nuning, silakan Bu Nuning. Ya Pak, terima kasih. Yang pertama saya akan memastikan dulu bahwa pelaksanaan pembelajaran nanti pengajarnya itu bersifat tandem ya Pak ya. Jadi satu materi diajar oleh 2 trainer dan seterusnya. Jadi tidak boleh memilih materi. Kemudian untuk jadwal setelah pembukaan boleh dilanjutkan untuk diskusi yang pertama dan boleh melompat misalnya tanggal 6, 7 kemudian lalu tanggal 8-nya kosong tapi 9 boleh ya. Kemudian ada 2 pertanyaan saya kan kolaborasi dengan guru dan saya dapat bagian yang kepala sekolah dan pengawas. Seandainya Pak channelnya itu saya buat sama, boleh enggak yang sama-sama merupakan tugas kepala sekolah dan guru. Misalnya ada kelas pokoknya tentang tugas ya. Pokoknya tentang tugas mereka. Silakan Bu. Ya, jadi pembinaan guru, kemudian pembinaan tendek gitu, terus akan saya tambahkan webinar. Kemudian pertanyaan yang kedua, untuk assignment yang ada di ruang kelas tim itu untuk keperluan pembentukan kelas saja atau untuk tagihan peserta diseminasi juga lewat situ Pak? Ya tagihan lewat situ juga Bu. Diseminasi semua sama seperti TOT. Ya, tapi juga untuk kelengkapan kelas ya Pak, untuk bikin misalnya ada angket yang untuk guru-gurunya dan sebagainya gitu. Ya jadi untuk asesmen yang kelas besar, kelasnya Ibu, kelasnya trainer, fungsinya untuk pengumpulan tugas, assignment-nya di situ ya. Fungsinya untuk pengumpulan tugas. Jadi tugas diseminasi 1, diseminasi 2, diseminasi 3 sama kursus online. Ya, sama seperti polanya sama seperti timnya TOT. Bapak Ibu bisa lihat itu kan, TOT hari 1, hari 2, hari 3 sama kursus online. Nanti juga assignment-nya sama seperti itu. Jadi bukan untuk ini Pak, bukan untuk misalnya kepala sekolah membina guru, bukan untuk penilaian guru-gurunya gitu bukan? Itu kan yang timnya kepala sekolah. Oh iya ya, jadi ada timnya trainer yang Ibu kelola semua banyak itu pesertanya itu isinya assignment-nya itu. Kalau assignment-nya kepala sekolah ya terserah kepala sekolah mau seperti apa nanti. Ya, terima kasih Pak. Bu ya. Ada lagi Bapak Ibu, Bu Ambar tadi nambah. Terima kasih Pak. Tentang kursus online Pak. Kemarin saya kan waktu mau kursus online kan ada kesulitan mencari. Lah, seandainya nanti kemarin kan Pak Pangarso di penugasan itu kan ada link untuk kursus online, membuka kursus online. Lah, link itu nanti saya gunakan bisa kan Pak? Bisa sama. Di panduan juga ada linknya Bu, di panduan diseminasi. Itu ada linknya kursus online. Tinggal diambil di sana. Terima kasih Pak. Ya, Pak Heri. Ada lagi Pak Heri?
Itu tadi untuk yang kelulusan itu kan dari 20 itu 15 ya Pak Pangarso. Ya. Nah, kalau pesertanya itu misalnya lebih dari 40 atau 50 itu nanti aturan mainnya gimana? Ya, Gitu? itu yang akan saya sampaikan di akhir, Pak. Di akhir ini. Iya. Kalau akan saya sampaikan di akhir. Jadi untuk kelulusan, jadi trainer dianggap berhasil membawakan diseminasi dan nanti layak menjadi trainer, didapatkan sertifikat trainernya itu, ya. Jika peserta diseminasinya kalau 20 lulusnya 15, Pak. Oke. Ya, jadi 20 lulusnya 15. Ya. Ya, jadi minimal 15. Minimal 15 lulusnya ya. Kalau pesertanya 30 ke atas, ya, pesertanya nanti 30 ke atas yang lulus itu nanti 50%-nya minimal. 50% ya. Tolong di mute, jangan di suara-suara. Baik, untuk kelulusan saya ulangi lagi. Kelulusan ketentuannya 20 peserta, kalau 20 peserta minimal, kelulusan minimal 15 orang harus lulus. Tapi kalau pesertanya lebih dari 30, ya, lebih dari 30, 20 sampai 30 15, Pak. 20 sampai 30 itu 15 ya, masuk 15. Ya, 20 sampai 30 masih 15. Lebih dari 30 kita hitung 50%. Peserta harus lulus. Itu nggih. Jadi yang 40 pesertanya berarti 20 lah minimal lulus. Yang pesertanya 60 ya 30 lah peserta minimal lulus. Begitu Bapak Ibu. Tanya Pak Pangarso. Tanya Pak Pangarso. Ya. Budia. Kalau begitu, kalau yang tidak berkolaborasi, peserta kita kan ada guru, ada kepala sekolah, ada pengawas. Berarti kita menyiapkan untuk SWE dan untuk kuis, untuk form, ini berarti masing-masing ya Pak? Tidak usah. Kita contohnya umum saja, contoh satu aja, ngambil contoh guru atau contoh kepala atau contoh pengawas silahkan. Contoh ceweknya ya, yang kita. Nanti biar guru yang berimprove sendiri, biar kepala sekolah improve sendiri, biar pengawas improve sendiri. Yang penting kita sampaikan cara membuatnya seperti ini, bikin judul seperti ini, konten materinya nanti membuat nanti judul satu seperti ini, memasukkan apa gambar seperti ini, audio YouTube seperti ini, itu saja. Konten materi nanti biar mereka improve sesuai tugas masing-masing. Begitu Bu. Tidak usah kita membuat contoh untuk kepala sekolah contohnya ini loh, kepala guru kepala ini loh. Nah, kita repot Bu. Repot kita nanti. Makanya. Terus yang form itu kan kalau yang untuk guru mestinya kan dia form untuk ke murid. Ya. Kalau kita mencontohkan yang untuk guru biar pengawas nanti buat sendiri gitu gimana? Karena pengawasnya kan sedikit, Pak. Ya tidak apa-apa, silahkan itu manajemen panjenengan di kelas ya. Bagaimana kelasnya? Silahkan saja Bapak Ibu. Ya silahkan monggo seperti apa modelnya. Kita tidak mengatur secara detail seperti itu. Pokoknya nanti materi tersampaikan semua, peserta bisa mengerjakan tugas sesuai dengan yang diketentuan begitu. Terima kasih. Bu Sri Gunanti. Terima kasih Pak. Mau tanya untuk pelaksanaan kita nanti, misalnya saya dibantu oleh peserta, itu untuk membantu, hanya untuk membantu unmute saja. Karena apa? Itu seperti pelaksanaan kita ini ramai banget begitu. Terima kasih. Silakan. Bu Sri Gunanti dari Wonogiri ya akunnya nggih? Iya Pak, sama dengan Pak Heri. Sudah jadi ya? Sudah jadi Wonogiri? Sudah saya kirim kemarin. Silakan kalau yang ingin minta bantu Pak, tolong nanti ketika di unmute ya, ini supaya tidak ramai silakan. Iya Bapak, terima kasih sudah jelas. Ya, Bu Sutini? Ada pertanyaan? Ya, ini yang membuat form tadi kan kalau kepala sekolah materinya guru, kalau guru untuk siswa. Nah, ini kalau guru saya ini kan basicnya kan TK, guru TK. Ini bagaimana Pak? Untuk orang tua boleh Bu, form untuk orang tua. Oh iya, Pak, terima kasih. Biar yang isikan orang tua enggak apa-apa, tapi katanya dengan pendidikan TK ya, yang isikan orang tua. Makasih Pak. Enggak mudeng ya, Mbak Caca enggak bisa suruh ngisi form. Gitu nggih. Jadi orang tuanya, itu orang tuanya. Ya, gitu. Makasih.
Begitu Bapak Ibu. Ya, nanti silakan dilihat di panduannya sudah saya sampaikan semuanya. Ini rekamannya juga sudah ada bagi yang tidak bisa mengikuti bisa melihat mendengarkan kembali rekamannya di tim ya rekamannya nanti. Nah, biasanya Pak Harto juga ngerekam ini Pak Harto masukkan di YouTube. Nanti kalau ada rekamannya di-share Pak Harto kalau ngerekam di ini. Oke, saya kira itu Bapak Ibu kita sudah jam 11 ya, sebentar lagi kita melaksanakan ibadah sholat Jumat Bapak Ibu. Terima kasih atas partisipasinya. Sukses semua, lulus semua Bapak Ibu ya. Semua jadi trainer ya, semua jadi trainer. Ya. Nanti otomatis Bu rekamannya otomatis di tim. Otomatis ada di tim. Ya, nanti kalau ada kesulitan bisa bertanya ya. Oh ya. Siap. Ya, Bapak Ibu, selamat sukses yang belum ngirim data peserta, silahkan segera dikirim. Saya tunggu sampai jam 4 sore ini. Pak Karso, Pak Karso, simulasinya Pak. Pak Karso, saya Bu Nunu Pak. Ini setelah saya terima, peserta saya berkurang 1. Sungapmi itu memang 2 orang Pak. Tapi setelah saya penyemparing akun, Sungapminya, memang itu 2 orang Pak. Oh, nanti hilang 1 double ya. Nanti saya tambahkan adminnya. Oh gitu kan ya. Ini yang punya nangis nih Rai Semlebu. Nanti saya tambahkan kalau ada yang double itu karena hilang 1 karena kan double nama itu jadinya dianggap 1 Bu hilang, enggak bisa, enggak boleh double. Oke. 1 orang, 2 orang Pak itu namanya sama persis.